Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita yang berjudul Kisah Mistis Ojek Online yang dapat order arwah korban pemerkosaan. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Cerita horor kali ini datang dari pengalaman ojek online yang sedang dapat orderan malam hari. Pengalaman yang diceritakan ojek online ini cukup menyeramkan karena tanpa sengaja dia salah menjemput penumpang perempuan yang malah mengarah ke kuburan. Kisah ini bermula dari tukang ojek online yang sedang menunggu pesanan. Walaupun sudah tengah malam, dia tetap memaksakan untuk bekerja mencari nafkah. Setelah menunggu beberapa lama, dia akhirnya pasrah, menyudahi penantian menunggu penumpang. Karena dia berpikir pasti sudah tidak ada lagi penumpang yang memesan di tengah malam. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 01 malam. Matanya juga sudah layu karena rasa mengantuk yang sudah datang. Badan yang lelah setelah seharian bekerja. Setelah ingin membereskan alat kerjanya, tiba-tiba memasukkan motor ke garasi. HP-nya berbunyi, tanda ada pesanan ojek yang masuk. Dia lalu bergegas memeriksa orderan yang masuk itu dan melihat bahwa orderannya adalah seorang wanita. Jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Pada awalnya dia sempat ingin membatalkan pesanan itu. Melihat jarak dan kondisi tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi. Tetapi setelah berpikir yang memesan seorang perempuan, dia merasa kasihan dan akhirnya memaksakan diri berangkat dari tempatnya menuju perjalanan untuk penjemputan. Sebelum berangkat, hal aneh sebenarnya sudah dia rasakan. Motor yang ingin dia pakai tiba-tiba susah dinyalakan. Setelah mencoba, akhirnya motor berhasil nyala dan dia untuk meneruskan berangkat. Di perjalanan menuju lokasi penjemputan juga beberapa kali motornya mati tanpa sebab, seolah-olah memberi tanda bahwa jangan pergi ke tempat itu. Tetapi niat yang sudah bulat, tidak ada rasa curiga. Dia tetap melanjutkan perjalanannya ke lokasi yang sesuai titik penjemputan. Pada akhirnya tiba setelah mencari lokasi titik yang cukup lama. Dia melihat ada seorang wanita muda berdiri dengan kepala menunduk.
dan mukanya tertutup rambut panjang. "Mbak, yang memesan ojek ya?" tanya tukang ojek memastikan. Tanpa kata dari perempuan itu, dia hanya menganggukkan kepalanya kepada si ojek online. Dan akhirnya ojek online itu memberikan helm kepada si perempuan. Pada saat itu dia heran dengan bentuk tangan perempuan itu yang sudah pucat seperti tidak memiliki darah. Tidak ada curiga berlebihan. Akhirnya mereka berdua ke lokasi yang dituju tanpa rasa curiga sedikit pun di hatinya. Di tengah perjalanan, wanita itu tiba-tiba menangis pelan. Dan si ojek online mencoba menenangkan. "Mbak, kenapa nangis? Ada masalah ya?" "Sudah, jangan menangis Mbak," ucap ojek. Wanita muda itu semakin kencang menangis dan menjawab si tukang ojek, "Saya tidak mau seperti ini. Badan saya sakit. Ibu bapak saya sedih di rumah," ucap wanita itu sambil menangis lirih. Mendengar perkataan si wanita itu, si ojek online yang tadinya mengantuk berubah menjadi tegang badannya, serta keringat dingin mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Akhirnya dia hanya terdiam dan fokus ke jalan, walaupun hatinya panik dan mulai curiga dengan si perempuan, ditambah rasa yang amat ketakutan. Tanpa dia sadari, dia memasuki kawasan pemakaman, padahal dia merasa tadi itu dia masuk perkampungan dan jalan yang tadinya terang berubah menjadi gelap. Padahal dia berjalan sesuai petunjuk di aplikasinya. Di situ dia semakin panik dan hanya bisa berdoa sambil mendengar perempuan itu menangis pelan-pelan. Tiba-tiba ada notifikasi pesan di HP-nya. Dia yang membaca itu semakin ketakutan karena pesan itu dari perempuan yang memesan jasa dia dan berkata sudah menunggu lama dan ingin membatalkan pesanannya. Lalu dia berhenti di tengah kuburan itu, memastikan perempuan yang dia bawa. Pas dia menoleh ke belakang, tukang ojek itu terkaget-kaget. Wanita yang dia bawa tiba-tiba menghilang, tetapi suara tangisan masih terdengar di telinganya. Dia mencari sumber itu, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat ke atas pohon ada sosok wanita dengan baju putih dan rambut panjang memandang dia dengan mata merah sambil menangis. "Saya tidak mau seperti ini, badan saya sakit. Ibu bapak saya sedih di rumah," ucap wanita itu dari atas pohon, sama seperti saat pertama kali di perjalanan. Badannya seketika lemas, matanya hanya bisa melotot tanpa kata. Ojek online itu akhirnya pingsan hingga pagi hari, lalu terbangun setelah dibangunkan penjaga pemakaman. Kemudian dia menceritakan kejadian semalam
kepada penjaga makam. Akhirnya ojek online itu mengetahui kebenaran dari si penjaga makam bahwa perempuan muda semalam yang ia antar adalah arwah korban pemerkosaan, lalu dibunuh pelaku dan jasadnya dibuang begitu saja. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.